Kaum muslimin, Umar ibnu Khattab berjumpa dengan seseorang lalu bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Dijawab oleh orang tersebut, saya hari ini sibuk bersyukur. Kata Umar, perkataan itulah yang sangat aku senangi. Bahkan Nabi Daud alaihi salam yang sangat kaya raya, gagah, hebat, apa yang diminta Daud? Salah satunya, ya Allah, anugerahkan kepadaku hati yang mau bersyukur. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah menyuruh kita untuk bersyukur. Mengapa demikian? Secara umum alasannya awak sudah tahu ini, bahwa kita diberi Allah nikmat yang sangat banyak. Wajar kalau awak bersyukur. Bahkan dijelaskan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau kau coba-coba hitung nikmat Allah ini, tidak akan terhitung. Cobalah Bapak Ibu tengok badan awak ini. Mata yang bisa menutup ini apa tak disyukuri? Terbayang tak Bapak Ibu kalau mata ini tak bisa ditutup? Itu baru mata, Pak. Belum lagi yang lainnya. Di mata ini saja, kalau seandainya kalian ambil ranting kayu sebagai pena, daun kayu sebagai kertas, lautan sebagai dawatnya, tintanya, lalu kalian tulis satu persatu, habis ranting, habis daun, habis tinta lautan tersebut, belum berhenti menulis nikmat Allah. Mata ini saja tulislah, Pak. Dia, mata ini bagian dalam dari badan tubuh kita yang lunak tapi tidak pernah busuk. Coba kalau hati terbuka, busuk dia tuh, Pak. Usus terbuka, kalau tidak cepat dijahit, busuk dia. Mata terbuka, tak busuk-busuk, padahal lunak ini. Kenapa? Allah buat nikmat lain. Air mata itu rasanya asin. Daging kalau diasinkan tak akan busuk. Tak percaya, daging kurban kemarin siramlah dengan garam, insya Allah tak akan busuk. Ikan dibeli di pasar kan disiram dengan garam, kan tak busuk. Air mata ini asin. Kalau tak percaya, coba. Kenapa semut tidak mau masuk ke telinga awak, padahal tidak ada tutupnya? Semut itu cenderung mencari lubang-lubang hitam nih, Pak. Awak tidur, pernah Bapak tidur begini? Ada semut masuk? Kecuali semut sesat, Pak, ya. Jarang semut mau masuk ke telinga. Kenapa? Allah sudah buat benteng dari dalam telinga kita, yaitu semacam cairan. Tahulah Bapak, ciri telinga. Itu yang cair itu, Pak, rasanya pahit. Kalau Bapak tak percaya, cobalah. Sementara semut ini cenderung kepada yang manis. Di mana ada gula, di situ ada semut. Betul tak? Ini dibuat Allah pahit, maka semut tak mau masuk. Bapak Ibu tak percaya, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau tak percaya, cari bukti. Cuki raso kete. Iyo ropo sobe ustaz. Air ludah tidak pahit, Pak. Air ludah tidak asin, tapi dia tawar, sehingga dia bisa menyesuaikan dengan apa yang masuk. Tawar masuk pedas, terasa pedas. Tawar masuk asin, terasa asin. Coba kalau air ludah awak sama asinnya dengan air mata. Masin zazadon. Teh manis jadi teh asin. Susu manis jadi susu asin. Kopi manis jadi kopi asin. Asin semuanya. Atau dia seperti pahit, seperti air dalam telinga. Pahit sesadonya juga, Pak. Baru mata tuh, Pak. Belum lagi telinga, konon entah lagi mulut yang pandai bicara ini, kaki yang bisa melangkah. Oh, baru di badan awak saja sudah tak selesai awak menghitungnya, Pak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau coba-coba hitung, tidak akan terhitung. Miliaran sebenarnya di badan awak ini. Itulah secara umum. Tapi secara khusus, Allah, Rasul
menyuruh kita untuk bersyukur? Alasannya jelas. Yang pertama, orang bersyukur itu kedudukannya paling tinggi. Ibnu Jauzi mengatakan, kedudukan syukur adalah kedudukan paling tinggi pada seorang hamba. Sehingga tak kala Allah memuji seorang hamba digunakan kata syukur. Seperti Allah memuji Nuh alaihi salam, innahu kana abdan syakuro. Sesungguhnya dia Nuh itu hambaku yang pandai bersyukur. Ibrahim itu hambaku yang pandai bersyukur. Sulaiman itu hambaku yang pandai bersyukur. Menurut penyaksian Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasul sujud seperti kain buruk yang diletakkan, tak bergerak, seakan-akan kata Rasulullah, Rasul telah berpulang ke rahmatullah. Berapa lamanya beliau sujud. Kalau beliau berdiri sampai bengkak kakinya. Sahabat ikut solat sunat bersama Rasul. Rasul solat, sahabat ikut solat. Dengar sahabat Rasul membaca surat Al-Baqarah. Kata sahabat, aku berharap Rasulullah bisa rukuk sesudah selesai surat ini. Ternyata beliau menyambungnya dengan surat Ali Imran. Muncul di hatiku untuk meninggalkan Rasul. Beliau menyambungnya dengan surat Al-Maidah. Kapan beliau baru rukuk? Setelah selesai 4 juz. Tidak panjang tu dah. 4 juz. Cobalah sekali-kali, Pak. Gagah awak datang, keritiang awak pulang rupanya. Itu yang dibuat Rasul sampai bengkak kaki. Lalu datang Aisyah, Tuhan, ya Rasulullah, bukankah dosa Tuhan yang lalu, sekarang bahkan akan datang sudah dijamin ampun oleh Allah? Rasul menjawab, afala akuna abdan syakuro. Aisyah, apa aku tidak bangga, tidak senang kalau disebut oleh Allah hamba yang pandai bersyukur? Jadi sejauh mana seseorang pandai mensyukuri nikmat Allah, sejauh itulah derajatnya diangkat oleh Allah. Dengan bersyukur itulah makin tingginya derajat seseorang. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi ini alasan khususnya Allah nyuruh kita bersyukur, karena Allah mengangkat derajat seorang hambanya sampai dia mendapatkan abdan syakuro, hamba yang pandai mengungkap syukur. Yang kedua adalah Allah menyuruh kita untuk bersyukur karena manusia ini tak lepas daripada nikmat Allah. Keinginan untuk ditambah itu ada. Maka dijelaskan Allah dalam Al-Quran, kalau kalian ingin bertambah nikmat bukan dengan sibuk meminta saja, tapi mensyukuri yang sudah ada. Surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu mau bersyukur, kata Allah, ku tambah, baik dari segi jumlahnya, hitung-hitungnya, atau dari segi berkahnya, manfaatnya, kegunaannya. Syaratnya kata Rasulullah, kata Allah, kau syukuri. Makin syukur makin tambah, makin syukur makin tambah. Begitulah hebatnya. Dikisahkan, datanglah suatu ketika seorang laki-laki kepada Musa alaihissalam. Laki-laki ini orang paling kaya di kampung itu. Dia berkata kepada Musa, ya Nabi Allah Musa, ajarkanlah kepadaku supaya aku ini bisa menjadi orang miskin. Orang kaya nak jadi orang miskin. Memang aneh-aneh kisah Bani Israel itu. Ada orang kaya ingin jadi orang miskin. Apa jawab Nabi Musa? Kalau kau ingin jadi orang miskin, tidak payah. Bagaimana caranya? Jangan kau bersyukur, miskin kau nanti itu. Temonong orang ini. Jangan bersyukur. Ya, jangan kau bersyukur, nanti kau akan menjadi miskin. Dijawab oleh orang tersebut, tidak mungkin ya Nabi Allah Musa. Terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah kepadaku.
lalu engkau menyuruh aku tidak bersyukur. Tidak mungkin. Saya akan selalu bersyukur, katanya. Lalu dia pun pulang dengan tekad itu. Saya harus bersyukur. Mana mungkin hanya untuk menjadi orang miskin saya tidak bersyukur. Sebanyak ini nikmat, saya harus bersyukur. Pulang dia. Besoknya datang pula seseorang, orang yang paling miskin pula di kampung itu. Ya Nabi Allah Musa, saya ingin menjadi orang kaya raya. Ingin jadi kaya, kata Musa. Ya, ingin jadi orang kaya raya. Oh, tidak payah. Caranya banyak-banyak kau bersyukur. Marah orang. Gimanalah Nabi Musa ini? Apa yang kau syukuri? Hidup seperti ini susahnya minta ampun, kau suruh pulang aku bersyukur. Dengan marah dia pulang. Tidak kan bersyukur aku tahu. Apa pula nak disyukuri untuk itu? Marah dia, Pak. Tak dia mau bersyukur. Selang beberapa waktu kemudian, tak dijelaskan jumlah waktunya, Nabi Musa pun menjumpai orang yang kaya raya yang ingin miskin. Apa yang dijumpai Musa? Ternyata orang tersebut makin kaya. Orang kaya ingin miskin, disyukurinya kekayaannya, bukan jadi miskin, makin kaya. Jadi bapak-bapak yang kaya-kaya, ibu-ibu yang kaya-kaya, kalau nak bertambah kekayaan syukurilah. Antara lain sering-sering ngasih ustad. Kau tak masuk kajian ke Pak? Kau tak masuk kajian ke Yang tadi masuk. Lalu besoknya Musa jumpa dengan orang miskin yang ingin kaya, makin melarat. Mengapa demikian? Karena dia tidak pernah bersyukur. Kaum muslimin yang berbahagia, maka memang harus bersyukur supaya nikmat ditambah oleh Allah. Cuman kadang-kadang awak ini tak mau bersyukur karena tidak menerapkan apa yang disebut Rasul. Rasul kan mengatakan unzur ila man huwa asfala minkum. Kalau soal nikmat dunia, tengok-tengok orang yang berada di bawahmu, pasti muncul rasa syukur itu, Pak. Jangan tengok orang yang berada di atasmu. Kalau awak logikakan di jalan sana, kalau bapak punya mobil dengan merek agak rendah sedikit, tak usah disebut apa mereknya, nanti tersinggung pula perusahaan. Tengok orang yang punya sepeda motor, apalagi waktu hujan lebat. Awak walaupun buruk tak kena hujan. Ustaz tuh tengok tuh kena hujan. Tapi yang pakai Honda ini pun harus bersyukur dia kalau menengok orang yang pakai sepeda dayung. Waktu kapan? Waktu pendakian, Pak. Awak menurun gigi, inyo turun kaki. Muirik bahasa muirik tahu, Pak? Bahasa Mandarin tuh turun yang gitu. Yang punya sepeda nih di jalan tuh pasti dia bersyukur menengok orang yang jalan kaki. Dia masih bisa sepeda, orang tuh jalan kaki. Yang jalan kaki ini pasti bersyukur menengok orang yang lumpuh di rumah. Awak alhamdulillah bisa berjalan, melari bisa, maraton bisa. Yang lumpuh di rumah pun pasti bersyukur menengok tetangga yang kemarin meninggal dunia. Orang itulah mati, awak alhamdulillah masih bisa nonton TV. Apa ndak bersyukur? Tapi kalau yang punya sepeda dayung menengok yang punya sepeda motor nengok yang punya mobil punya nengok kereta api, cobalah Bapak Ibu. Jangankan menengok perkara di luar sana, di dalam ini saja awak menengok ke bawah disuruh oleh Rasul, tengkuk tidak sakit walaupun setengah jam. Tengok ke bawah, tak sakit Pak. Coba tengok ke atas 5 menit berkunang-kunang mata awak. Keluar dari masjid ini nanti tolong tengok ke bawah sehingga sandal kawan tak dibawa. Tapi kalau Bapak Ibu bertahan nengok ke atas, jangankan sandal kawan, sandal ustadz pun berani dibawanya, Bapak. Kemarin hilang sandal saya, mungkin karena dia nengok ke atas. Mereknya Buceri, Pak. 300.000. Isi amplas 175. Rugi yang bos 175 sebenarnya. Menyosam bu ceramah di situ. Astagfirullah. Nggak, itu nggak masuk ke doa, nggak masuk ke doa. Karena nengok ke bawah ke atas itulah 10 meter kalau masih nengok ke atas juga masuk ke dalam parit. Maka kaum muslimin
Kalau mau awak bersyukur ni, tengoklah bapak ibu kepada awak ni, la ilaha illallah, makan awak bertambuh bahasa orang Minang, tidur awak bakaruah. Saya lama kerja di rumah sakit, ada yang tak bisa tidur 6 bulan, pernah jumpa dengan saya Pak. Tak bisa tidur 6 bulan. Dah 6 bulan ni Pak Ustaz, tak ada saya tidur kata. Orang mendengkur ni kiri kanan. Inyo terbalala. Awak tempat yang dilarang tidur pun awak tidur. Waktu mendengar wirid pun tidur awak bang. Apa tak besar nikmatnya? Makan bertambuh, tidur berkoruh, buang air losuh, saku penuh, beriman toguh. Tak mau awak itu. Tapi itulah tadi, jangan juga suka membanding-bandingkan dengan yang lain. Jangan juga diputar lagu yang ini. Cali lah de udah, rumah orang di Subala, laba oto ba parabola, nan awak ba'a. Itu tak bersyukur namanya itu. Ibu-ibu tak usah diputar lagu itu lagi bu. Sakit kepala kami menongai. Kata suaminya, sabar-sabar dia dahulu, nasib nan ko alun tantu, kok kayu udah kau nanti, kapatabang udah balik.